Yana Rizky Halo. alias Riri. Jadi selama ini kan Diri. orang kenalnya Riri itu gimana? Tangguh, pintar, pemberani, dan terdepan. Iya, tapi paling bubuk di tim Ranginang. Saya. Enggak sih, Kakang sebenarnya yang paling bubuk. Oke, baiklah. Aku kan kakak melindungi. Kira ngomong non deh. Ri, apa kabar? Baik, aku baru dari Jakarta langsung ke sini demi Facebook Jurnalisa. Iya, jadi mungkin kalian semua nggak tahu kalau selama ini tuh Riri tinggalnya di Jakarta dengan suaminya. Jadi kalau misalkan ada syuting Jurnalisa, barulah dia ke Bandung. Swing. Bayangkan, dia tuh paling kayak apa ya, effortnya paling besar lah gitu untuk melakukan. Iya. Gadeng. Mungkin nggak banyak di antara kalian yang tahu kalau Riri itu selama ini syuting Jurnalisa, dia harus menempuh perjalanan Jakarta-Bandung karena sekali. dia tinggal di Jakarta bersama suaminya. BTL. Apa yang kamu rasakan? Capek, tapi seneng. Soalnya bakal ketemu kamu, sayang. Ketemu saudara-saudara, terus explore tempat-tempat. Ya, banyak lah yang dilakuin di Bandung. Oke, baiklah. Apalagi sekarang kan Jurnalisa udah ada Jurnalisa Coffee ya, jadi kamu bisa nangkring-nangkring juga di situ. Betul. Selama ini kan anak-anak Jurnalisa tuh kalau ketemu pasti nangkring di kafe orang gitu. Dan kadang nyebar gitu. Iya, kadang-kadang kita nggak ketemu karena yang satu nangkring di mana. Tapi begitu ada Jurnalisa Coffee, jadi ada di situ. Iya, kayak secara nggak langsung udah aja ke situ kayak ada magnet. Oke, ini kan promosinya diam-diam gitu kan. Terselubung kan. Betul. Shut. Baiklah. Halus. Nah, pertanyaan pertama, sejak kapan kamu ada di Jurnalisa? Sejak kapan ya? Masih ingat nggak episode pertama ketika kamu ada di Jurnalisa? Pertama tuh aku belum mandi, terus masih kuliah, terus nggak sengaja aja ngikutin kamu ke kafe udah gitu. Oh, pas lagi itu tanya Risa ya? Iya, matmo terus rambut aku super lepek pakai, kalau kalian notice ya, pakai baju kamu kegedean warna biru. Terus benar emang nggak sengaja aja gitu. Terus yang bacain pertanyaan siapa ya? Udah kamu aja sini. Ini nih, ada satu cewek nih yang mau kesini nanya. Kemari. Kayo, sini. Adik saya punya pertanyaan nih buat Mamat. Semangat. Yes. Kehela. Kang Mama, ada Monawarah Hah? yang nanya. Akhirnya, ya udah baca, udah aja. Dari situ nggak pernah berhenti lagi. Jadi memang si Jurnalisa ini tuh emang nggak direncanain semuanya gitu. Iya. Bener-bener kalau misalkan kalian mikir, wah ini mah konsep atau apa sih gitu, kok pada acting saudara-saudaranya. Enggak, karena mereka sendiri masuk ke Jurnalisa itu secara tiba-tiba aja gitu. Awalnya kan cuma saya sendiri gitu. Dan Riri pun cara masuknya kayak gitu, tiba-tiba aja jelek gitu. Dan akhirnya dia terjebak selamanya bersama Jurnalisa. Mungkin Betul sekali. ini Ri, orang penasaran nih. Ketika kamu akhirnya bergabung dengan Jurnalisa, apa saja yang kamu rasakan? Dari Nggak segi cuma apa nih? mistis nih. Dari segi apa banyak? Orang juga pengen tahu Riri sebelum dan sesudah ada di Jurnalisa, apa sih perbedaannya? Perbedaannya kalau dari sisi mistis dulu nih, lebih peka lagi. Terus jadi sering banyak yang nanyain juga kayak hal-hal mistis. Kayak, gue ada yang ngikutin nggak? Terus, lu bisa menerawang nggak? Itu mah hampir sama lah problema kita Iya. mah pasti sangka paranormal. Terus emang lebih peka juga sih, lebih was-was dan apa ya, penakut. Ya udah dari dulu juga sih. Kalau ini gimana? Dari segi lain makin banyak yang kenal. Terus makin banyak teman juga. Terus peluang kerja lebih banyak. Makin banyak duit. Itu amin ya Allah. Gitulah. Oke. You know. Jadi sebelum akhirnya syuting-syutingan sama Jurnalisa, Riri ini orangnya kayak lebih pendiam gitu. Dia juga. Aku introvert sih. Aku selama kenal sama, maksudnya hidup bareng Riri gitu ya, teman-temannya itu aja gitu. Emang. Dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2 itu temennya itu aja tapi awet gitu. Dia tuh yang itu terus Iya benar. konstan Aku tuh gitu. temannya segitu aja tapi sekalinya deket kayak deket banget gitu. Sampai Kayak, sekarang iya, gitu ya. Dan ya gitulah. Oke. Kayak gitu. Ada nggak temen yang akhirnya jadi temenan setelah kamu di Jurnalisa?
Mostly sih karena kerjaannya Oke. gitu. Bukan yang tiba-tiba so SKSD itu enggak. Emang kita ada project bareng terus tiba-tiba cocok karena ngobrol terus ya udah akhirnya. Oke, ngomongin project nih. Project apa yang datang ke kamu setelah Junarisa ada? Ya lumayan. Bisa sebutin nggak yang paling kamu ingat lah gitu? Paling aku ingat apa ya? Ya paling kayak kok jadi blank sih? Bantuin dong. Ya enggak lah, bukan penelusuran gitu ini. Coba, iya. Proyek kan kayak misalkan ya buka si kafe itu. Kafe, oke. Terus ada kayak gitu. Film, mau main film kamu, wow, tepuk tangan. Oh my god, Coba tepuk aduh tangan. please guys. Riana Tolong Rizky doain mau main aku film. ini kayak beneran sesuatu yang baru. Terus ya bayangin lah seorang aku yang Film takut apa coba, kan. boleh tahu nggak aku? Masih di genre horor juga, nanti tungguin aja. Judulnya pengen tahu? Jangan. Biar Oke. kejutan. Oke, nanti kita beramai-ramai ya nonton Riri main film luar biasa. Oh my god. Oke, nggak lepas dari hantu ya pasti obrolan kita. Nah, kamu pengalaman hantu yang menurut kamu paling menyeramkan seumur hidup apa? Ya, yang pasti sama sosok Asih itu. Cuman Asih. aku mau cerita ini lagi masih fresh from the oven karena kejadiannya kayak beberapa malam yang lalu. Oke, kenapa? Jakarta tuh kan lagi hujan gede banget. Rumah aku juga sempat kebanjiran. Di suatu malam, bukan banjir lagi, tapi hujan gede lagi dan badai banget tuh, sekitar jam 1 malam. Terus aku udah nggak enak aja feelnya. Terus aku kan sama Dimas ya, terus kayak aku bilang, Terlalu suaminya dia namanya Dimas. ya, oh ya, sama suami aku. Terus aku bilang, jangan tidur dulu, aku dulu yang tidur, kata-kata. Terus tapi dia tuh kayak udah kerja sehari, terus kayak tapi masih kayak, ya udah nggak apa-apa, kamu tidur duluan. Dia baca komik tapi sambil gini-gini. Terus akhirnya aku mencoba tidur. Pas gini, aku ngelihat si Dimas tuh kayak, ya tidur, jangan tidur, jangan tidur, kayak gitu kan. Tiba-tiba dia kayak mungkin setengah sadar setengah enggak, terus dia mimpi, terus tiba-tiba dia mau gigit aku tuh. Yang tadinya aku sebentar lagi mau tidur, dia langsung bangun lagi kan. Siapa kamu? Siapa? Gitu kan. Gimana kayak ketawa terus aku ya. Terus kamu kenapa kayak gitu? Aku tadi mimpi dikejar hantu. Tuh kan, sebenarnya aku emang udah perasaan aku tuh di sini ada hantu. Soalnya udah feeling. Tapi aku nggak mau ngelihat ke pojokan sana. Jadi aku diam aja. Tapi karena Dimas ngomong, tadi aku mimpi hantu. Tuh kan dia kata. Jurik tadi, masih jurik. Gak bisa gitu. Aku nggak bisa tidur. Ya udah mau ngapain? Ya udah kita akhirnya ke bawah ke dapur terus kita makan sesuatu dulu. Baru bisa tidur. Pasti mie instan deh. Mungkin karena lapar ya itu ya. Ya tahu tapi ya Oh itu lumayan serem gitu. Soalnya kan ya biasanya kalau kita dulu ngalamin kayak gitu kan ada gua, ada siapa kan saudara-saudara. Aku ngerasa kalau pas di Jakarta tuh kayak jauh dari saudara-saudara, terus gua minta bantuan ke siapa ya, walaupun telepon bisa, tapi kan kalau jam segitu takutnya kalian udah tidur juga, jadi kayak gitu. Baiklah kalau begitu. Gitu. Cuman kalau yang memang berkesan banget soal Riri itu pasti orang-orang identiknya dengan film Danur, Asih gitu. Kalau misalkan kalian mau tahu ceritanya Riri bersama Asih ya nonton aja filmnya ya. Betul sekali. Oke, nanti kan bakal ada juga nih rencananya film. Boleh sebutin nggak ya? Terserah. Nggak usah lah, biar nanti jadi kejutan aja. Jadi gua nggak bisa nanya ke situ. Ya nggak, pendapat aja tentang buku. Kalau jadi Oh bener juga, kan masih ada doang. sih. Maaf, mohon maaf. Ini hal yang aku tahu soal Riri, tapi mungkin kalian semua nggak tahu. Tapi dulu itu kan kita pernah, aku kuliah di SMA di Bandung bareng jauh dari orang tua, dan dia tuh orang yang sering banget ngurung diri di kamar gitu. Terus dia suka banget kayak tiba-tiba ngelukis tembok, iya udah sih. gitu pernah dia mengunci diri di kamar. Terus kita tuh ya saudara-saudara yang lain suka ngintip gitu kan dari ventilasi gitu ngelihat si Riri lagi ngapain sih, pas dilihat nggak ada, kamarnya kosong. Please, masa yang itu sih diceritain? Oh my god. Kamarnya kosong, nggak ada. Terus akhirnya kita panik, ini siapa yang ngunci di dalam kamar kan?
Cuman kita nggak yang heboh sampai ngedobrak gitu, ditungguin ada ternyata. Terus akhirnya dia keluar kamar, akhirnya kita tanya, lu kemana sih tadi kok di kamar nggak ada, tiba-tiba keluar dari kamar. Ternyata dia membuat sebuah ruangan rahasia di atap kamarnya. Gila. Maaf guys, aku freak. Tapi Di atas kamar, dan aku aja sampai gak berani ke atas kamar kan, ke plafon gitu, karena ya bisa runtuh kan ya. Iya. Cuman ketika ditanya di sana ada apa aja, dia bilang apa aja di situ. jadi gini, itu kan emang atap tuh nggak dibangun buat manusia sebenarnya kan, cuman buat atap, itu cuman rangka-rangka. Nah gimana caranya aku bisa tinggal di situ? Aku tuh jalannya hati-hati, jadi nginjek rangka doang. Lu bayangin kalau misalkan aku nginjek si plafonnya jeblos itu, dan itu langsung lantai 2. Lantai bawah. Iya langsung. Terus kayak kalau sekarang aku mikir, anjir itu kayak bahaya banget. Terus gue ngapain? Nah, isinya tuh ada apa aja di situ? Excited banget karena kayak aku tahu kalian tuh suka ngintip, jadi gue tuh butuh ruang privacy, ruang rahasia gitu kan. Jadi yang ngintipnya tuh aku, Rai, enggak, Angga. semua aja sih. Jadi aku tuh punya ruang rahasia, disimpan lah di situ barang-barang kesukaan aku, kayak misalkan kenangan, foto ditempel, udah gitu diary aku disimpan, terus SIM card gue simpen di situ, mainan yang udah jadi simpan. Jadi semuanya tuh kayak tempat apa ya, persembunyian aja gitu. Oke, harta karun kamu. Harta karun, harta saya. Tapi itu mah normal-normal semua yang dia sebutin. Yang aneh mah satu botol isinya ketombe di. Kenapa sih? Tapi sumpah ya, itu semua orang bilang freak, sekarang ada yang jual loh. Dia per kilo, sumpah. Kamu pernah lihat kan? Brosnya dijual ketombe. Dia suka ngumpulin ketombe dalam botol. Kuku. Kalau kuku karena aku suka di kutek warna-warni, jadi ketika kuku kamu misalkan kuteknya warna merah terus dipotong, pas dipotong tuh kuku potongan kukunya tuh kan warna-warni gitu kan, jadi lucu. Ya udah, aku sampai sekarang masih. Cuman kalau ketombe alhamdulillah udah nggak ada, jadi kurang di Oke. ini lagi. Nah, terus yang aku inget dari Riri. Ini isinya aib gue semua ya. Gak apa-apa, biar Yang dinaik-naikin kayak ya nanti terakhir. Oke. Harus kata seseorang juga pernah berkata, katanya film yang bagus itu bubuk dulu si tokoh utamanya, terakhir dulu dinaikin gitu. ya udah deh. Apa Oke. jangan awas lu ya. Enggak. Dulu tuh pernah ada satu masa ketika di SMA, terus dia bilang ternyata enak juga makan kertas pakai kutek. Jadi kuteknya diolesin ke kertas kayak selai gitu, terus dia makan. Terus aku sampai nanya, kenapa lu kayak gitu, Ri? Terus dia alasannya, habis gue malas ke kantin, jauh. Jadi di sekolah dia makannya itu kertas sama kutek. Tapi jangan dicobain ya, tapi ya buat mengisi waktu luang. Baik. Terus ada waktu aku lagi melakukan hal itu, cowok-cowok tuh kayak jahilin aku, ngelempar kertas. Ngapain lu? Terus aku gini, diambil kertasnya, gue makan, gue lepein, gue lempar langsung. Wah! Wah, dasar-dasar. Kebayang gak sih Riri gitu, Riri yang selama ini kalian kenal, yang kayaknya perfeksionis dalam berpakaian gitu. Dan dia tuh lumayan lama kalau misalkan mau syuting Junarisa tuh dandannya, ya ampun. Dan orangnya tuh nggak bisa diburu-buru. Ketika aku, ayo cepetan, ini udah telat. Apa sih lu? Sambil gini. Terus malah kalau diburu-buru malah jadi nyeksol. Tuh kan, jadi lama kan kamu nih. Stres sendiri. Paling nggak bisa sebenarnya saya menghadapi Riri itu karena kayak gitu. Dia tuh fine, orangnya maksudnya baik-baik aja gitu, santai. Tapi begitu menyangkut dandanan, waktu itu lumayan ya. Ya, doain bisa jadi lebih baik ya Kak. Iya kan menjadi artis. Astagfirullah, Harus on time. konten creator. Ada. Luar biasa. Oke, ini mungkin orang-orang juga penasaran. Kalau misalkan Teh Ririnya sekarang udah makin peka, udah bisa kayak gini, suaminya bisa juga gak sih? Nih, aku tuh ya berpikir dia tuh kayaknya ada bakat-bakat desa. Soalnya di suatu waktu ya. Gue gak kebayang. Cuman dia tuh gengsi, kayak gue nggak bisa apa-apa, gitu kan. Jadi suatu waktu balik dari syuting tuh aku sakit.
kepala tuh ya, kayaknya ada yang nempel di aku. Tapi dalam hati doang ngomong, telepon AA. Kayaknya ada yang ikut nih katanya tuh ini sakit. Ya kayak gua didoain gitu kan. Ya udah jalan, tapi sakit, masih sakit terus yang kayaknya kita harus ke maaf. Masih gratis ya sekarang. Akhirnya kita ke itulah ya begitu. Sini sih sama aku kata dia masuk kita. Dibacain sama dia tuh ya. Langsung sembuh dong. Oh my god, yang kamu berbakat. Enggak kok, enggak. Bener ini kamu langsung enggak sakit tuh bener. Wow, kalau ketemu gitu. Cuma dia kayak Kayaknya belajar dari Dimasta deh itu. bener ya? Mungkin pas lagi gini, hip. Bisa jadi. Dimas juga gitu, itu mungkin kalian bisa praktekin. Kalau katanya kalau bisa ada yang kesurupan atau apa, tinggal dioles langsung bilang hip. Nah, Wah, mungkin bisa dicoba. Tapi mungkin kalau misalkan memungkinkan nggak sih kalau si Dimasnya Riri ini ikut syuting sama Jona Risa? nih sebenarnya sih bisa aja karena dia pernah beberapa kali juga ikut ke lokasi kan. Cuman yang aku worryin gayanya dia pas kaget. Gimana? Contohnya aja. Kalau gue kasih tahu, ya mending ikutan syuting aja kan kalian udah pada tahu dia tuh. Nggak apa-apa. Dia kalau kaget ya udah. Gimana? Awalnya dia nggak suka kucing. Heeh. Pas kita main ke rumah kan ada kucing tiba-tiba ke dia gitu kayak loncat blok gitu. Terus dia langsung kaget. Gue sampai ya kamu kagetnya gitu. Karena kan kayak apa gitu ya, kayak Oh iya, seorang nanti yang kalau kayak gitu syuting hancur citranya ya. makanya aduh dia malu-maluin gak ya kalau takut gitu. Lagian dia tuh larinya kencang. Oh. Maksudnya dia pasti lari duluan. Nanti kalau masuk tim Ranginang udah itu mah bubuk pisan Bubuk deh. bener. Jadi nanti kita pikirin cara ya, soalnya banyak diantara kalian juga yang bilang, ayo dong pasangannya pada syuting, katanya gitu. Dan dia kan kalau ngomong gitu, makanya udah lah, aduh. Nggak apa-apa, next time kita pikirkan. Mungkin edisi Jona Risa, edisi Valentine mungkin. Enggak ya? Enggak I sih. don't know. Oke, Ri, selama kamu syuting sama Jona Risa, lokasi apa sih yang paling berkesan buat kamu? Yang ini sering banget pertanyaan ini, pasti gue jawab gue Jepang. Oh, Jepang. Karena pertama kali aku Oh iya, dia pertama mediasi tuh di situ. bukan Jepang deh, Belanda ya. Belanda, gua Mediasi Belanda. Belanda. Iya, Ini dia tuh beneran deh. Aku beneran emang gak rencana apa-apa gitu. Terus tiba-tiba, ya udah yang masuk ke gua Belanda, Riri, kamu harus ngomong kata itu ya. kata apa? Lada. Oh iya. Ya Allah, kenapa aku? Enggak, kamu. Ya udah mau nggak mau kan. Ya udah masuk sama Iko. Terus aku yang teriak lada. Terus Eko berat. Udah. Jadi emang beneran ya kita tuh pas syuting tuh termasuk hari ini datang ke sini saya nggak bikin sama sekali list pertanyaan untuk Iya, bener. Riri dan lain-lain. Aku nggak tahu ini mau ngapain. Jadi ya udahlah go show aja Go gitu. show Dan itu pun terjadi ketika syuting gitu. Kalau misalkan ada hantunya ya kita ceritain. Kalau nggak ada ya apa yang Ya mau enggak, diceritain gitu. Nggak ada, nggak mau dibuat-buat gitu. Cuman sekali lagi kita mah bukan orang yang ingin memaksa kalian untuk percaya banget sama kita. Karena toh bukan pekerjaan utama juga gitu. Kalau misalkan paranormal atau apa mungkin kan ada keinginan untuk dipercaya atau apa kan gitu untuk meyakinkan klien. Tapi kalau kita mah udah santai aja lah. Kalian mau percaya syukur, enggak juga jadiin hiburan gitu. Enggak ada ruginya jiwa buat kita. Kayak gitu. Nah, Riri, deskripsikan diri kamu dalam 3 kata. 1. Kenapa nggak bilang dulu sih, kan aku bisa pikirin di jalan. OCD, oke. Dia tuh paling gak suka lihat barang-barang berantakan. Sampai kayak air di meja aja kayak tisu mana tisu. Oke. Kalau misalkan lagi makan nih di resto, pasti dia bantuin mbak-mbaknya beres-beres piring. Tumpuk. Udah, tumpuk. Iya, aneh banget sih. Nggak apa-apa sih. Bukan Iya. aneh. Itu kelebihan juga sih. Iya, tapi kadang ngeberatin juga sih. Iya. Ngebebanin aku sendiri. Berbanding terbalik banget sama Niko Irham ya. Aduh, dia panutanku sekali. Oke, kedua. Cat lover. Cat lover. Iya, aduh, aku tuh sayang banget sama mereka. Bayangin kemarin si Simba, biasanya dia tuh kabur dari rumah untuk ketemu cewek-cewek komplek. Simba tuh kucing ya Kucing, guys. iya. Dia mungkin emang paling ganteng sekomplek kali ya.
pokoknya kalau Simba keluar cewek-cewek langsung swing. Nah tiba-tiba di siang itu dia hujan gede, banjir lagi kan, nggak pulang dia semalam. Oke. Aduh kemana Lu udah worried banget itu. Iya, terus taunya besokannya udah surut, udah reda, dia datang dan nggak basah sama sekali, nggak kotor sama sekali. Terus berencana nambah kucing lagi nggak? Pengennya sih kalau boleh, cuman kayaknya dari pihak Si- Sebelah ya? Dimas yang ganteng sekali itu Tidak. tidak. Oke. Yang ketiga? Penasaran, Penasaran akan hal apapun. apapun kepo sih, kayak yang belajar gitu. Berarti kamu nge-follow semua akun-akun gosip dong? Iya. Iya. Kan saya diajarin kamu, Ri, follow oh benar-benar yang ini belum. Itu udah belum? Oh itu juga belum. Jadi sebenarnya kita tuh semua nge-follow akun gosip Iya. untuk mencari tahu gosip yang ada di luar sana gitu. Walaupun kelihatannya kita mah adem gitu ya, nggak ngobrolin apa-apa. Tapi kalau udah Ya sama ngumpul- aja lah kayak kalian. Kita ngumpul juga jurnalisa itu udah. biar nyambung. Oh iya aku dia udah lihat itu bener. Bener sih, lu udah lihat video yang ini belum? Ya ampun, Astagfirullah ya. iya. Ya Allah. Si itu kenapa sih gitu-gitu sampai seolah tuh kita tuh kenal banget sama artisnya gitu ya, padahal enggak. Tapi kan dari situ kita bukan cuman kayak nyinyir gitu, tapi kita kayak menyerap pembelajaran kehidupan dari kisah-kisah orang lain. Gandeng. Oke, harapan lu buat jurnalisa apa? Buat jurnalisasi semoga makin kompak, makin bersatu padu semuanya, Standar harmoni, dan apa ya, kita bisa lebih kreatif lagi nyiptain konten-konten yang inspiratif gitu kan, out of the box, menginspirasi kalian semua. Dan gue sih pengennya kita bisa beneran eksplor ke tempat lain gitu, nggak di Bandung doang. Itu banyak yang bilang, kenapa sih Bandung melulu, kandang melulu gitu? Ya udahlah ya, santai aja. Iya. Kan kita mau orang sibuk atau susah. Ya makanya doain semoga kita punya waktu, punya dananya, punya izinnya, semuanya lancar. Percaya 2020 ya kita mulai kayak Ya gitu. amin. Ya udah kalau gitu, ini udah lumayan nih, udah lama. Ada pesan nggak buat orang-orang yang nonton jurnalisa tipis-tipis ini? Oke, semoga kalian makin apa ya? Pertama-tama terima kasih udah nonton channel Pidato kali ah. Facebook jurnalista kita yang baru ini. Semoga kalian juga terhibur, tidak kalah terhiburnya dengan konten YouTube kita. Terus tidak lupa menyebarkan bahwa kita sudah punya channel di Facebook. Terus kalau bisa memberikan ide-ide kreatif juga kalian buat Langsung masukan buat komen kita aja. juga gitu ya. Oke. Iya, Riri itu dulu tuh nggak bisa ngomong kayak gini loh. Bener loh, bahkan kalian mau gak mau gue harus ngobrol terus dia kayak oh my god ada apa ya, bisa upgrade juga gitu. Iya, dulu tuh sebelum ada di jurnalisa dia tuh pasif banget. Bahkan untuk kayak contohnya misalkan dia mau ganti size baju gitu ya di toko ke mbak-mbaknya gitu. Dia tuh bisa nyuruh orang gitu. Tolong dong, gue nggak mau, gue nggak berani gitu. Dia tuh nggak berani ngomong sama orang, bahkan hal-hal yang sesepele itu gitu. Tapi sekarang lumayan jadi banyak omong lah dia. Udah bisa mau main film kan. Aduh ya ampun, doakan ya guys, love you. Ya udah kalau gitu sekian jurnalisa tipis-tipis hari ini. Jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian untuk nontonin juga, terus follow juga, dan komen juga, dan likes juga. Nanti kita akan ketemu sama personel-personel lainnya. Kita cerita soal yang seru-seru, dan kalian juga boleh komen apa yang pengen kalian bahas di jurnalisa tipis-tipis minggu depannya lagi. Mudah-mudahan kita konstan deh di sini. Yay, smart. Kalau begitu, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.